berapa sih biaya sekolah di Al Zaitun, SD misalnya ibtidaiyah, itu sekitar 4 juta per semester. Ya. Nah untuk sanawiyah atau SMP itu pakai dolar, $3.500. Itu selama sekolah sanawiyah ya 3 tahun itu kurang lebih, itu berarti sekitar 3.500 US dollar, dolar Amerika, atau sekitar 50 jutaan. Kalau dikali satu angkatan misalnya ada 1.000, kan memang luar biasa uangnya. Jadi mereka nggak perlu ngumpulin uang, betul nggak? Iya, kalau hitung-hitungan seperti itu. Tapi kan yang orang-orang bukan NII itu juga kan mendapatkan subsidi lain, belum tentu bayar. Karena orang-orang tuanya juga menjadi anggota NII, bertindak sebagai guru di Zaitun atau menjadi pegawai-pegawai di Zaitun. Oke. Dan ini gaji-gajinya nih? Nah, itu gaji-gajinya. Oke. Ini tahun berapa ini? Ini tahun 2006, setelah Panji Gumilang membuat peraturan undang-undang, ada gaji. 5 untuk juta, para 5 pimpinan juta ini. gede loh. 2006 tuh 5 juta gede. Waktu 2006 kalau tidak salah upah minimum provinsi misalnya pada waktu itu sekitar mungkin 2 jutaan. Jadi ini hampir 3 kali upah minimum. Ini untuk 6 orang. Oh, 6 orang. Oke. Jadi di bawah UMP waktu itu. Di bawah UMP, jauh lah. Karena ini sudah terstruktur seperti Oke. itu sampai tingkatan Ini banyak sekali ya. Ini ada sebagian data yang bisa Anda kecil ambil. saja itu. Kok Anda bisa ngambil data-data ini? Ya, pertama orang dalam ya. Kedua juga banyak akses dari dalam juga yang bisa memberikan itu sebenarnya. Oke. Lalu kemudian apa untungnya ketika mereka kemudian gabung ke Al Zaitun tadi untuk mendirikan NII? Ya, pertama bahwa ini menjadi jalan hidup. Bahwa ini adalah perjuangan, bahwa ini adalah akhir dari segalanya, meninggalkan kemaksiatan, menjadi Islam kafah. Oke. Tiap diri memiliki kewajiban sebagai seorang mujahid, makanya berjihad. Oke. Jihad di Indonesia yang adanya ini. Kalau tadi sampai kemudian Islam kafah, baik, positif. Ya, Tapi kemudian mensalah artikan jihad tadi Anda katakan. jihad bagi mereka ya karena Bukan jihad yang framingnya. teroris ya, bukan. Tidak, Al Zaitun NII versinya Panji Gumilang tidak mendorong untuk menjadi teroris, tapi menanamkan mentalitas-mentalitas anti NKRI, mengkafirkan di luar kelompoknya, menghalalkan harta orang luar kelompoknya. Itu kan dulu yang dengar, sekarang masih seperti itu? Ya masih dong. Bukan Al Zaitun, maksudnya NII-nya. NII-nya masih seperti itu. Kalau NII-nya berubah, lalu apa yang mereka pegang? Apa yang sekarang sudah tidak terdengar lagi gerakan-gerakan itu? Tidak terdengar karena tidak terliput. Tapi mereka terus berjalan sebagaimana Gafatan. Buktinya? Buktinya masih ada pembinaan, masih ada perekrutan. Di mana? Di mana-mana, di 5 wilayah besar di Indonesia. Pendanaannya dari? Pendanaannya dari orang-orang jamaah yang masih aktif. Kalau sekarang, karena sudah banyak yang keluar, mereka sekarang membentuk sebuah yayasan-yayasan, yatim piatu dan sebagainya, yang itu digunakan untuk menarik dana dari masyarakat umum dan disetorkan ke Al Zaitun untuk pembangunan, hingga pembangunan di Al Zaitun masih terus. Ini contoh yayasan ini, Kalau untuk contoh. zakat ya bentuknya namanya. Ya, ada beberapa Untuk zakat ya. Dan itu disetorkan untuk Al Zaitun. untuk Al Zaitun. Zakat, infak, dan sodako. Ya. Kalau tadi dikatakan Al Zaitun adalah bagian dari NII. Lalu apa yang dilakukan oleh Al Zaitun? Ya, Al Zaitun tentu menyebarkan ideologi-ideologi NII dalam bentuk yang lain. Karena entitasnya adalah pendidikan, Yeah. pemimpinnya yang adalah visioner, dan menggambarkan bahwa mereka terbuka untuk semua agama dan sebagainya. Ini kan memberikan image kepada dunia Simpati. bahwa kelas pimpinan tuh kayak gini loh. Memunculkan simpati. Memunculkan bahwa dia punya negara sehingga dia mengayomi semua agama. Satu itu. Semua Makanya umat. kemudian menyanyi lagu Yahudi. Lagu Yahudi Oke. begini. Avenu shalom alehem. Avenu shalom, shalom, shalom alehem. Avenu shalom alehem. Avenu shalom alehem. Bagian dari hal yang biasa karena Oke. umat manusia, Toleransi dan toleransi sebagainya. dan Oke. perdamaian. Lalu kemudian hal-hal yang lain misalnya swasembada pangan, betul ya? Karena Betul. menanam di sana, menanam dan lain sebagainya ya. Itu Tanaman mereka pangan. punya program green economy tahun-tahun lalu. Makanya dia ngomongnya ketahanan pangan. Disebarkan kemana-mana. Padahal tidak begitu juga di dalamnya. Tapi itu menjadi sebuah
katalis bagi setiap orang yang menginginkan Indonesia itu bersuasembada menjadi memiliki simpati besar. Pesantren sebesar ini memiliki konsep ketahanan pangan yang luar biasa. Masuklah simpati yang besar. Dibandingkan dengan Indonesia Dibandingkan misalnya. dengan Indonesia. Di kalangan bawah ini menjadi sebuah doktrin besar bahwa beginilah hebatnya kita, NII, begitulah jahatnya Republik. Karena beras saja impor kira-kira. Mereka swasembada pangan. Sekarang mereka sudah bergeser kepada blue economy. Maritim. Makanya mereka bikin galangan kapal. Mereka akan masuk ke timur. Itu Di mana pola-pola. itu? Timur? Timurnya dia masuk ke Papua, Ambon dan sebagainya. Untuk mengembangkan bisnis misalnya perikanan dan lain sebagainya. Iya, bisnis perikanan. Nanti dia masuk ke Sumatera untuk bisnis pariwisata di Riau. Udah dimulai itu? Sudah dimulai, sudah terakhir Panji Gumilang sudah ke sana 2 tahun lalu. Memang udah ada di sana menteri-menterinya misal dan sebagainya. Sejak tahun 96 dan pastinya 98 Panji Gumilang menjadi imam NII, otomatis secara struktural itu kabinet harus dibentuk. Dia punya 15 kementerian. Dewan Fatwa, Dewan Dulu, Ulama, semuanya. sekarang? Sekarang ya emang pada keluar sih yang lain kan. Tapi sistem itu kan masih ada. Kalau di Zaitun namanya eksponen, disamarkannya. Tapi orang-orangnya masih sama. Dan Al Zaitun itu digunakan untuk ibu kota atau apa? Zaitun itu dibentuk memang sebagai Ummul Qura, ibu kota. Madinah Indonesia sebagaimana Kartosuwiryo dulu, Mekah, Kartosuwiryo dulu waktu proklamasinya mengatakan Madinah Indonesia. Madinah Indonesia. Nah ini Oke. berarti lawannya Madinah, Mekah. Mekah itu republik, di luar Al Zaitun itu Republik Indonesia, Mekahnya. Jadi Oke. mereka sekarang sedang bertarung sebenarnya. Dalam konsep parungnya ini memperlihatkan ini yang hebat, ini mah apa, kira-kira gitulah. Bahkan sampai ormasnya, lihat gambarnya. Merah putih, sama kayak Garuda Pancasila kan? Iya, iya. Di tengah-tengahnya Garuda Pancasila punya 5 sila, dia akar batang buah, doktrin dia, rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Segini dia menyamakannya. Apa artinya itu? Artinya akar batang buah hukum, rububiyah itu hukum, mulkiyah itu tempat, buah itu umat, artinya negara Islam Indonesia. Anda sempat mengatakan bahwa bagi Panji Gumilang 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit, betul? Betul. Gimana caranya? Kalau untuk acara yang monumental setiap tahun sekali, 1 Muharram itu, di 5 wilayah itu diundang ke Al Zaitun, dan itu sudah mempersiapkan dana infak, dana sodako yang akan diberikan ke sana. Dalam 1 jam terkumpul 4 miliar. Dan itu semua bisa lebih. Bahkan Pada awal-awal tahun 2001-2002 itu 4 miliar itu barang kecil sekali. Mereka semuanya bau uang semua. Dan mereka Pada ikhlas saat yang memberikan sama, itu. Iya, ikhlas Untuk? memberikannya. Untuk Al Zaitun, sebenarnya untuk NII ya, tapi dalam prosesinya di Al Zaitun ya untuk pembangunan Al Zaitun. Ada buktinya soal itu? Ada di majalah-majalah Al Zaitun, ada di video ada, dan pada waktu itu saat yang sama mereka harus mengundang para pejabat-pejabat. Jadi pejabat kan terheran-heran, dan hari itu juga pejabat ada yang melepas kalungnya, memberikan ceknya, memberikan uang yang pada saat yang sama karena euforia yang begitu hebat bagi umat Islam di situ bisa mengumpulkan uang dalam waktu hitungan jam. Ribuan orang. Puluhan ribu orang Puluhan ribu orang di Al Zaitun. di Al Zaitun Tahun setiap berapa 1 itu? Muharram. Mas, Ya, sampai sekarang masih? Masih. Nanti setiap 1 Muharram nanti? 1 Muharram kita lihat berani nggak ngumpul. Sorotan pertama Al Zaitun adalah karena dianggap sesat Ya. yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Kenapa kemudian Al Zaitun melakukan itu? Al Zaitun ini kan Panji Gumilang terutama sebagai sentral. Dia tidak bisa secara umum ikut dengan republik karena dia bukan republik ceritanya. Dan dia berbeda bagaimana dia memunculkan dirinya, mengayomi bangsanya dan negaranya dalam hal ini. Ya dia ajaran pertamanya adalah Isa Bugis yang mentransfer pemikiran-pemikiran. Aliran itu? Aliran ya, Isa Bugis. aliran pemikiran yang menerjemahkan Quran itu sesuai dengan konteks kekinian tanpa harus ada Arabisme maupun adanya ulama. Jadi bagaimana bentuknya negara menurut dia yang dipimpin olehnya itulah yang harus dilakukan. Bagaimana dia memimpinnya itulah beragama. Jadi bagaimana hukum- di bernegara itulah beragama. Jadi hukum agama adalah Panji Gumilang. Ya, di Al Zaitun itu Panji Gumilang. Jadi apapun dilakukan Panji Gumilang, Itulah representasinya NII saat ini. Amto, saya tergelitik untuk menanyakan, kenapa Anda kembali dari NII ke Indonesia? Ya. Pangkuan Ibu Pertiwi. Jaringan saya jaringan Jakarta Selatan,
itu yang semuanya isinya adalah mahasiswa dan pelajar. Dan kita mobilisasi mereka itu untuk menghasilkan dana. Bayangkan pada tahun-tahun 2000-an awal, anak mahasiswa bisa menghasilkan 5-10 juta per bulan dari mana? Dari mana tuh? Nipu orang tuanya.